Selamat siang, Bapak Lemes dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya April dari kelas M, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis karya DKV dari Kota Surabaya. Jadi, pertama-tama kita akan mulai dengan pengertian dari desain komunikasi visual. Jadi, apa sih desain komunikasi visual itu? Desain komunikasi visual merupakan hasil dari proses desain yang meliputi ide, konsep-konsep, elemen-elemen visual seperti gambar, tipografi, warna, dan layout untuk penyampaian pesan kepada audiens. Hasil dari karya desain komunikasi visual dapat berupa poster, brosur, logo, website, aplikasi, dan bahkan iklan. Tujuan utama dari karya DKV ini adalah untuk memberikan komunikasi pesan secara efektif kepada target audiens. Oleh sebab itu, saya selaku penulis ingin membagikan 7 karya desain komunikasi visual yang sudah dianalisis dan penulis memilih kota Surabaya. Alasan penulis memilih kota Surabaya karena penulis berasal dari Surabaya dan dari Surabaya banyak memiliki karya-karya DKV yang menginspirasi, variatif, dan unik. 7 karya yang saya pilih berupa 2 website, 2 aplikasi, dan 2 buku digital. Lalu pertama kita akan mulai dengan website Eyewear Batik. Jadi website ini merupakan sebuah website interaktif yang digunakan untuk memperkenalkan batik Indonesia ke dunia luar, baik lokal maupun internasional. Website ini dibuat oleh Puspita Ayu Permatasari pada asal Surabaya, Indonesia. Website ini mulai beroperasi sejak tanggal 17 Agustus 2019. Pada website ini, kita dapat melihat bahwa website ini memiliki halaman-halaman interaksi yang memungkinkan penyampaian informasi yang jelas pada pengguna untuk ajakan persuasi pada pengunjung situs. Website ini menyediakan banyak pilihan yang menarik seperti klasifikasi batik, daerah-daerah batik, dan lainnya yang dapat dieksplor oleh pengguna website. Untuk nilai estetika, website ini menggunakan warna soft pink yang elegan dan warna putih. Terdapat logo Eyewear Batik dan bagian dari halaman yang memiliki pergerakan atau monitor yang membuat website semakin menarik. Untuk target sasaran yang dituju, target sasaran dari pembuatan website ini adalah untuk para pecinta batik maupun orang yang tertarik dengan budaya Indonesia. Pada website tersebut, eh, kandungan kandungan budaya lokal sangat terasa karena dengan pemilihan elemen tipografi dan warna membuat website ini semakin terasa budaya Indonesianya. Lalu selanjutnya ada aplikasi Relief. Aplikasi Relief ini merupakan sebuah aplikasi yang memberikan wadah bagi orang-orang yang ingin memberikan curhatan dalam bentuk anonim. CEO dari aplikasi ini adalah Maxi dan saudaranya, Audi Christopher Herley, sebagai co-founder aplikasi pertama yang terbit pada tahun 2015. Untuk konsep aplikasi, Relief menggunakan interaksi melalui teks-teks elemen-elemen dan gambar antarmuka pelanggan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang berhubungan dengan kesehatan mental. Untuk persuasi dari aplikasi ini, Relief menggunakan fitur chat langsung dengan psikologi jika ingin berkonsultasi secara langsung dan menggunakan fitur chat anonim untuk bercerita tentang hari-hari yang dirasa tertekan. Untuk nilai estetika, aplikasi ini menggunakan warna-warna yang memiliki kesan rileks dan damai seperti pink muda dan biru muda. Elemen-elemen desain yang digunakan juga memberikan kesan rileks. Untuk keunikan dari aplikasi ini menggunakan gambar-gambar dan elemen-elemen yang lucu untuk menyajikan sebuah informasi terkait masalah kesehatan mental, di mana biasanya aplikasi ini serupa yang lainnya menggunakan teks sehingga terkesan terlalu formal dan membosankan. Elemen-elemen desain pada aplikasi ini juga menggunakan gambar-gambar yang unik, variatif, dan berwarna. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan wadah dan semangat bagi orang-orang yang mengalami stres, tekanan, atau gangguan kesehatan mental lainnya. Target market dari aplikasi ini adalah semua umur, dari warga lokal, dan dapat dipastikan untuk orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Pengaruh budaya lokal juga sangat terasa pada aplikasi ini karena bahasa yang digunakan merupakan bahasa Indonesia sampai penyampaian aplikasi sangat mencerminkan hasil dari produk lokal. Lalu selanjutnya ada aplikasi Masaku. Nah, aplikasi Masaku ini didirikan oleh 5 orang pemuda finalis startup Sprint di Surabaya dan aplikasi ini didirikan pada tahun 2015. Ide awal dari pembuatan bisnis ini adalah untuk membantu ibu-ibu rumah tangga yang ingin berjualan masakan rumahan part-time sehingga tidak perlu untuk mengandalkan kurir jika ingin memperjualkan dagangannya. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk masyarakat yang ingin menikmati masakan rumah namun menginginkan kualitas yang bersih, jenis makanan yang bervariatif, dan pengiriman yang lebih mudah dengan menggunakan aplikasi Masaku ini, dan makanan yang dibuat merupakan makanan fresh by order atau pre-order. Pada aspek komunikasi, aplikasi ini memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli seperti pelanggan atau konsumen yang akan terjadi secara online. Untuk persuasi, adanya ajakan bagi para pelanggan untuk menggunakan aplikasi melalui penyampaian pesan yang meyakinkan. Secara estetika, aplikasi ini menggunakan warna merah,
marun yang mencolok dan bersih untuk dipandang dan pastinya akan menarik. Salah satu keunikan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini khusus menjual masakan rumahan dari berbagai macam wilayah di Indonesia dan dapat dipesan melalui online. Sedangkan platform aplikasi seperti ini lainnya biasanya menyediakan makanan fast food. Untuk elemen-elemen desain dari aplikasi ini juga terdapat tombol-tombol yang mudah untuk diakses bagi penjual maupun pembeli dengan warna yang vibran. Lalu target sasaran dari aplikasi ini adalah orang dewasa, remaja, hingga lansia yang tinggal di wilayah Surabaya yang ingin mencicipi beragam kuliner rumahan khas Indonesia. Pada aplikasi ini, pengaruh budaya lokal juga sangat terasa, terlebih karena aplikasi ini menjadi wadah bagi para penjual masakan Indonesia dan pembeli yang ingin mencoba masakan Indonesia serta dapat mencoba menu-menu khas Indonesia. Lalu selanjutnya ada website Pemkot Surabaya. Jadi website ini merupakan website resmi milik Pemkot Surabaya yang didesain dan dimiliki oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Tujuan dibuatnya website ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang Kota Surabaya, mulai dari berita, foto, layanan publik, dan sebagainya yang berlangsung di Surabaya. Untuk aspek komunikasi, eh, dalam website pemerintah Kota Surabaya ini menampilkan beberapa pilihan yang bersifat interaktif bagi pembaca, yakni layanan publik, mengenal Surabaya. Lalu untuk suara persuasi, website ini mengajak masyarakat untuk khususnya masyarakat Surabaya untuk ikut aktif dalam mengikuti komunitas dan mengikuti perkembangan Kota Surabaya. Lalu untuk estetika, pada website pemerintah Kota Surabaya ini menggunakan warna biru, kuning, dan putih yang memberikan kesan menarik serta disertai dengan elemen-elemen dan tipografi yang dapat mempermudah pengunjung website untuk mengakses atau membaca berita dalam website ini. Keunikan dari website ini adalah mudah untuk diakses dan website ini sangat menonjolkan kota Surabaya. Elemen desain pada website ini juga terdapat seperti logo-logo yang jelas pada opsi-opsi yang ada dan tujuan tipografi lalu ada tujuan dari dibuatnya website ini adalah untuk menyediakan informasi yang sesuai dengan fakta dan efektif kepada pembaca. Segmen target sasaran yang dituju adalah untuk seluruh warga negara Indonesia, spesifiknya warga Surabaya dengan berbagai macam latar belakang usia, khususnya 17 tahun ke atas. Pengaruh budaya lokal juga sangat terasa dalam website ini, karena website ini berisi informasi mengenai kota Surabaya dan eh, sangat menonjolkan kota Surabaya. Lalu selanjutnya ada buku digital yang berjudul Aku dan Suara Surabaya Narakuma. Nah, buku ini merupakan sebuah buku autobiografi yang berisikan tentang nostalgia Flo Bamor, penulis di masa kecilnya di Surabaya. Buku ini ditulis oleh sastrawan besar Gerson Poyt dan diterbitkan oleh Kompas penerbit buku pada tahun 2016. Buku ini ditulis untuk membagikan cerita masa kecil Gerson yang merambah ke dunia puisi yang menyebabkan eh, dirinya berteman dengan seniman-seniman asal Surabaya lainnya yang melewati manis pahitnya hidup bersama. Untuk aspek komunikasi, dikarenakan dalam buku ini menceritakan tentang latar belakang penulis dengan berbagai rintangan dalam hidupnya, sehingga mengajarkan para pembaca untuk ikut bergabung dengan perasaan sedih dan suka yang dijalani oleh penulis. Untuk persuasi, penulis mengajak pembaca untuk menjadi kuat dengan jati diri, pilihan hidup, dan perjuangan dalam memperjuangkan kehidupan. Untuk nilai estetis, di dalam buku ini terdapat penggunaan majas yang dapat membuat buku ini lebih indah dan berarti. Dalam buku ini penulis juga memberikan beberapa elemen-elemen desain yang dapat kita lihat pada buku dan cover, seperti penggunaan tipografi dan warna-warna yang cerah dan variatif. Nah, lalu tujuan dari dibuatnya buku ini adalah agar dapat menginspirasi para Gen Z untuk menjalankan kehidupan dengan lurus meskipun sulit dan jangan sampai menjadi perampok, begal, dan sebagiannya. Lalu sebagai segmen target pasaran yang dituju adalah orang-orang yang sedang mencari jati diri dan ingin belajar mengenai arti kehidupan. Pengaruh budaya lokal pada buku ini juga sangat terasa karena hampir sebagian dari buku ini memiliki cerita dan tokoh yang terjadi di Surabaya di Indonesia. Tokoh-tokoh ini juga berasal dari Surabaya. Lalu selanjutnya ada buku digital yang berjudul Jalan-Jalan Surabaya Enaknya Kemana. Jadi buku ini ditulis oleh Yusak Ansori dan Adi Kusintro yang dirilis pada tanggal 14 Januari 2013 dan diterbitkan oleh Alex Media Kompitudo. Ide awal dari penulisan buku ini adalah penulis ingin memberikan informasi terkait segala hal yang berhubungan dengan wisata Surabaya yang mencakupi makanan, wisata yang bersejarah, wisata belanja, akomodasi, dan lain sebagainya kepada pembaca dilengkapi dengan sebuah map.
Untuk aspek komunikasi dalam buku ini terdapat penyampaian informasi tempat-tempat di Surabaya yang dapat namun memungkinkan warga pembaca untuk ikut terlibat dan ke dalam isi buku yang variatif dan informatif. Untuk konsep persuasif, dalam buku ini terdapat ajakan atau rujukan bagi pembaca untuk mulai mengunjungi tempat-tempat yang tertera dalam buku. Tujuan dari pembuatan buku ini yaitu untuk memberikan panduan kepada masyarakat luas mengenai tempat-tempat menarik di Surabaya dan target sasaran yang dituju adalah dan target sasaran yang dituju adalah eh, orang-orang atau wisatawan lokal yang ingin berkunjung ke Surabaya. Lalu pengaruh budaya lokal juga sangat terasa di buku ini, mengingat bahwa buku ini hanya berfokus ke kota Surabaya, Indonesia. Lalu selanjutnya dan yang terakhir ada aplikasi Redblood. Jadi aplikasi ini bernama Redblood yang merupakan aplikasi buatan Leoni Kasari dengan timnya yang bertemakan sosial. Pada dasarnya aplikasi ini dapat menjadi acuan kita agar kita tidak lupa untuk mendonor darah secara rutin dan memfasilitasi untuk donor darah. Untuk konsep komunikasi dalam aplikasi ini memiliki fitur pertukaran komunikasi bagi orang yang ingin mendonorkan darah. Untuk hasil kalkulasi, aplikasi ini memberikan ajakan bagi orang-orang untuk mendonorkan darah dan pentingnya mengambil tindakan untuk membantu orang lain. Untuk nilai estetika, aplikasi ini menggunakan makan desain layout yang mudah untuk digunakan dengan warna-warna yang menarik. Untuk elemen-elemen desain dalam aplikasi ini menggunakan warna merah marun sebagai warna utama dan memiliki beberapa elemen desain pendukung seperti foto. Tujuan dari dibuatnya aplikasi ini adalah untuk mengingatkan masyarakat agar waktu donor darah dan mempermudah masyarakat yang ingin melakukan aksi donor darah. Segmen target pemasaran dari aplikasi ini adalah orang-orang yang membutuhkan donor darah, sukarelawan, dan juga masyarakat yang ingin terlibat dalam aksi donor darah. Pengaruh budaya lokal dalam aplikasi ini juga sangat terrealisasikan karena aplikasi ini merupakan full wilayah Indonesia dan diakses oleh orang-orang berkewarganegaraan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.